Penelitian kali ini dilakukan di Desa Lejejer, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember, di mana desa ini dikenal sebagai sentra pembuatan gula merah. Untuk menuju ke sana, dari pusat Universitas Jember memerlukan waktu kurang lebih 2 jam. Hai, perkenalkan saya Qurratul Aini dengan NIM 2202 10 10 20 54. Halo, nama saya Isika Listiana Delia dengan NIM 2202 10 10 20 55. Halo, perkenalkan aku Ervinantus Tiwulansari dengan NIM 2202 10 10 20 56. Saat membantu ibu memasak di dapur, pernahkah kalian melihat bahan masakan ini? Ya, itu adalah gula merah. Gula merah menjadi salah satu bahan masakan yang sering kita jumpai di dapur. Pernahkah kalian terpikir bagaimana cara pembuatan gula merah itu sendiri? Simak penjelasan berikut ini. Pembuatan gula merah melalui proses yang sangat panjang. Tahukah kalian bahan dasar dari gula merah berasal dari air nira kelapa, di mana sebelum proses pemasakan dilakukan penyadapan air nira kurang lebih 24 jam. Air nira yang sudah terkumpul akan dimasak menggunakan tungku tradisional dengan waktu pemasakan kurang lebih 4 jam, hingga air nira mulai menyusut dan bentuknya berubah menjadi mengental. Proses terakhir mencetak gula merah setengah jadi menjadi gula merah yang padat, yang biasanya kalian temui di toko maupun di pasar. Setelah kita mengetahui bagaimana proses pembuatan gula merah, fakta-fakta yang ditemukan menjadikan tambahan wawasan dan pengetahuan kita. Untuk itu, dalam proses pembuatan gula merah terdapat konsep fisika di dalamnya, yaitu konsep perpindahan panas. Langkah awal untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengenal proses perpindahan panas, jawablah pertanyaan berikut ini. Perpindahan panas merupakan perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Kalor merupakan jumlah energi yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda, sehingga dalam perpindahan panas ini dapat terjadi pada benda yang bersuhu dingin ke suhu yang lebih panas. Itu dinamakan menerima kalor. Sedangkan pada benda yang bersuhu panas ke suhu yang lebih dingin dinamakan melepas kalor. Dalam perpindahan kalor terbagi dalam 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwa perpindahan panas atau perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, lalu yang ketiga ada radiasi. Nah, apakah kalian pernah tahu apa itu konduksi? Oke. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor melalui zat perantara. Namun, zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Apakah kalian tahu tentang gambar di samping? Nah, jadi gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan perpindahan panas secara konduksi. Nah, gambar tersebut yaitu pada saat memasak gula merah. Jadi, mekanisme yang terjadi pada saat memasak gula merah yaitu panas dari api ditransfer melalui kuali atau wajan ke air nira kelapa yang bersentuhan langsung dengan permukaan kuali atau permukaan wajan. Nah, jadi bahasan yang kedua kali ini yaitu tentang konveksi. Apakah kalian pernah tahu sebelumnya apa itu konveksi? Jadi, konveksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara, tetapi zat perantaranya itu juga ikut berpindah. Nah, jadi
Konveksi ini merupakan kebalikan atau bisa dikatakan dari kebalikan pengertian dari konduksi. Pada video kali ini terdapat gambar. Apakah kalian tahu tentang gambar yang ada di video ini? Jadi, gambar yang ada di video ini merupakan contoh dari peristiwa konveksi, yaitu yang terjadi pada saat pemasakan gula merah. Nah, peristiwa yang terjadi ini secara nyata yaitu pada saat penguapan dari air niranya. Jadi, mekanisme yang terjadi pada gambar di samping yaitu pada saat air nira yang dipanaskan, air nira yang bagian bawah akan naik ke atas. Sehingga air nira yang dingin yang bagian atas akan bergerak turun ke bawah. Sehingga nanti akan membentuk arus konveksi yang biasanya dibantu oleh pengadukan manual. Agar apa? Agar proses pemasakan lebih cepat. Seperti itu. Kali ini terdapat orang sedang berjemur di pantai. Apakah kalian tahu tentang orang sedang berjemur di pantai ini? Nah, jadi gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan radiasi. Jadi, radiasi adalah perpindahan panas tanpa membutuhkan zat perantara. Jadi, radiasi merupakan panas yang terpancar langsung dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan biasa terjadi pada gas atau ruang hampa. Jadi, pada gambar tersebut, yaitu orang yang sedang berjemur terkena matahari, lalu mataharinya langsung terkena kulit orang yang sedang berjemur. Sehingga peristiwa pada gambar tersebut disebut dengan peristiwa radiasi. Di sini terdapat gambar tangan, terdapat gambar api atau tungku, dan juga terdapat gambar kuali. Apakah kalian mengetahui gambar-gambar tersebut? Jadi, gambar-gambar ini merupakan contoh penerapan dari radiasi. Mekanisme yang terjadi pada gambar tersebut yaitu pada saat kita duduk dekat tungku atau api, maka tubuh kita akan terasa panas atau hangat. Nah, jadi proses ini merupakan proses radiasi, yaitu pada saat kita duduk di depan tungku atau nyala api, maka sumber panas akan langsung terpancar ke kulit kita atau tubuh kita. Maka dari itu, tubuh atau kulit kita akan langsung terasa hangat atau panas. Baik, saya akan menjelaskan beberapa proses perubahan benda dimulai dari proses perubahan wujud yang pertama ialah menguap, di mana air dalam bentuk cair akan berubah menjadi gas atau uap air. Nah, proses menguap ini terjadi ketika molekul-molekul air mendapatkan energi panas yang cukup sehingga bergerak semakin cepat dan akhirnya terlepas ke udara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat proses menguap ini ketika menjemur pakaian yang basah kemudian menjadi kering, atau saat memasak air yang kemudian mengeluarkan uap. Nah, proses menguap ini tidak selalu membutuhkan suhu yang tinggi. Bahkan pada suhu ruangan, air tetap dapat menguap meski prosesnya lebih lambat. Nah, saat menguap, air itu membutuhkan energi panas dari lingkungan sehingga disebut sebagai proses endotherm. Selanjutnya adalah proses mengkristal atau yang juga dikenal sebagai deposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat tanpa melalui fase cair. Proses ini terjadi ketika uap air di udara yang sangat dingin bertemu dengan permukaan yang memiliki suhu sangat rendah. Dalam kondisi ini, molekul-molekul uap air akan langsung membentuk kristal es tanpa terlebih dahulu menjadi air.
Fenomena mengkristal dapat kita lihat pada pembentukan salju di awan atau frost atau embun beku yang terbentuk pada dedaunan saat musim dingin. Di daerah tropis seperti Indonesia, proses kristal ini jarang terjadi secara alami karena membutuhkan suhu yang sangat rendah. Berikutnya adalah proses mencair yang merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ketika es batu dibiarkan pada suhu ruang atau diberikan panas, ikatan antar molekul dalam kristal es akan mendapat energi dan mulai melemah. Molekul-molekul yang tadinya tersusun rapi dalam bentuk kristal mulai bergerak lebih bebas hingga akhirnya berubah menjadi air. Proses mencair ini sangat umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti es krim yang meleleh saat dibiarkan di luar freezer atau mentega yang mencair saat dipanaskan. Untuk mencair, zat itu memerlukan energi panas dari lingkungan sehingga termasuk proses endotherm. Pada air, proses mencair terjadi pada suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya di sini ada proses mengembun terjadi ketika uap air di udara berubah menjadi air dalam bentuk cair. Nah, hal ini terjadi saat uap air yang bergerak bebas di udara kehilangan energi kinetiknya dikarenakan bersentuhan dengan permukaan yang lebih dingin atau karena suhu udara yang menurun. Nah, molekul-molekul air yang awalnya bergerak bebas sebagai gas akan melambat dan berkumpul membentuk titik-titik air. Contoh yang paling umum dari proses mengembun ialah terbentuknya embun di pagi hari pada dedaunan atau munculnya titik-titik air di dinding luar gelas yang berisi minuman dingin. Proses mengembun melepaskan energi panas ke lingkungan sehingga termasuk pada reaksi eksoterm. Kemudian ada proses membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, proses ini terjadi ketika air ditempatkan dalam lingkungan yang memiliki suhu sangat rendah, seperti di dalam freezer. Nah, molekul-molekul air yang awalnya bergerak bebas akan kehilangan energi kinetiknya dan gerakannya menjadi semakin lambat. Pada suhu yang cukup rendah, sekitar 0 derajat Celcius untuk air, molekul-molekul ini akan berhenti bergerak bebas dan mulai membentuk susunan kristal yang teratur dan kaku, membentuk es. Proses membeku ini melepaskan energi panas ke lingkungan sehingga termasuk reaksi eksoterm. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan proses membeku untuk membuat es batu, menyimpan makanan beku, atau dalam industri pengawetan makanan. Yang terakhir adalah proses menyublim, di mana zat padat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Proses ini terjadi ketika molekul-molekul dalam zat padat mendapat cukup energi untuk langsung berubah menjadi gas. Tidak semua zat dapat mengalami proses sublimasi dengan mudah. Beberapa contoh zat yang dapat menyublim adalah kapur barus yang biasa digunakan sebagai pengharum ruangan, dan dry ice atau CO2 padat yang langsung berubah menjadi gas karbon dioksida. Proses menyublim membutuhkan energi dari lingkungan sehingga termasuk proses endotherm. Dalam industri, proses sublimasi ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pemurnian zat dan pengawetan makanan melalui metode freezing drying. Masuk ke bahasan menerima dan melepas kalor. Yang pertama, menerima kalor. Proses menerima kalor pada pemasakan air nira merupakan contoh perubahan wujud zat dari cair menjadi gas atau menguap. Pada bagian kiri terlihat proses awal pemasakan air nira, di mana air nira dalam wujud cair dipanaskan menggunakan api. Ketika api menyala di bawah wadah, energi panas dari api akan ditransfer ke air nira melalui proses konduksi panas melalui wadah. Saat air nira menerima kalor, molekul-molekul air nira akan mendapatkan energi kinetik yang semakin besar. Energi ini menyebabkan pergerakan molekul air nira menjadi semakin cepat dan tidak teratur.
Seiring bertambahnya energi panas yang diterima, molekul-molekul air nira yang awalnya terikat satu sama lain dalam fase cair mulai memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan antar molekulnya. Proses ini ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung kecil pada permukaan air nira yang mendidih. Gelembung-gelembung ini merupakan molekul air nira yang telah berubah menjadi uap air dan bergerak ke atas karena massa jenisnya yang lebih ringan dari air. Pada bagian kanan, terlihat hasil dari proses pemanasan berkelanjutan, di mana sebagian besar air nira telah berubah menjadi uap yang terlihat sebagai asap putih yang mengepul ke udara. Proses penguapan ini terus berlanjut selama ada pasokan kalor dari api, dan molekul-molekul air nira akan terus berubah dari fase cair menjadi gas. Proses ini termasuk reaksi endotherm karena membutuhkan energi panas dari lingkungan untuk dapat berlangsung. Dalam konteks pengolahan air nira, proses penguapan ini sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi kadar air dan mengkonsentrasikan kandungan gula dalam air nira. Saat air menguap, konsentrasi gula dalam larutan akan semakin meningkat, yang nantinya akan menghasilkan produk seperti gula merah. Proses ini membutuhkan pengaturan suhu yang tepat dan pengadukan yang teratur untuk mencegah karamelisasi atau gosong pada bagian wadah. Selanjutnya, bahasan melepas kalor. Proses melepas kalor pada pembuatan gula merah dari air nira merupakan contoh perubahan wujud zat dari cair menjadi padat atau mengeras. Pada bagian kiri terlihat proses pengadukan air nira yang sudah mengental. Setelah proses pemasakan yang lama, air nira telah kehilangan sebagian besar kandungan airnya melalui penguapan dan menjadi larutan gula yang sangat pekat. Pada tahap ini, pengadukan dilakukan untuk dua tujuan utama. Yang pertama, untuk meratakan suhu dan mendinginkan larutan gula dengan melepaskan kalor ke udara. Dan kedua, untuk mencegah pembentukan kristal gula yang tidak merata. Ketika larutan gula sudah mencapai kekentalan yang tepat dan suhunya mulai turun, proses berlanjut ke tahap pencetakan seperti yang terlihat pada video bagian kanan. Pada tahap ini, larutan gula yang masih hangat dituang ke dalam cetakan. Selama proses ini, molekul-molekul gula yang tadinya bergerak bebas dalam larutan kental mulai kehilangan energi kinetiknya seiring dengan pelepasan kalor ke lingkungan. Molekul-molekul ini kemudian mulai membentuk struktur yang lebih teratur dan padat. Proses pengerasan ini merupakan proses exotherm, di mana zat melepaskan energi panas ke lingkungannya. Saat gula merah dalam cetakan melepaskan kalor, terjadi beberapa perubahan. Yang pertama, suhu gula merah berangsur-angsur turun, menyesuaikan dengan suhu ruangan. Yang kedua, tekstur gula berubah dari kental menjadi padat dan keras. Dan yang ketiga, warna gula menjadi lebih gelap dan permukaan menjadi lebih mengkilap.